Gak ada aja lu. Thank you Pak Sain. Langsung lanjut ke Langsung jemput ke ibu. Hai guys, baru nyampe. Wah, silakan. thank you. Hari ini gue mau ada tamu. Salah satu teman kos di rumah siap kerja. Dari rumah siap kerja namanya Edar. Gue mau live sama selain mau ada podcast ya. Dan biasa kalau ada tamu gue ajak makan dulu biar seneng kalau ngobrol curhatnya kan lebih enak curhatnya. Oke, ikuti gue hari ini ya. Stay tune terus dah. Dadah. Halo guys, welcome back to my channel. I'm Wayne. Gue kedatangan temen nih. Ini teman spesial. Teman spesial ini ada keterikatan batin ya. Asik. Seorang public coach, public speaking coach, yang entrepreneur, kemudian MC Master of Ceremony ya. Ini pengen ngobrol banyak nih bro. Gimana kabar pandemi? Pandemi ya, dibilang baik juga enggak, dibilang enggak baik. Tadi gue kan sempat ngobrol sama dia nih, gue bilang teman-teman gue ya yang artis susah bro sekarang job pandemi. Asli sih, parah. Tuh kemarin di mana ya gue nonton ya, ada petisi bahwa penyanyi kafe itu kan Jokowi kan ngundang presiden ngundang pelawak ya pertama dulu ke istana kan. Terus dokter teriak kok pelawak dokter nggak diundang gitu kan. Terus ada yang nyinggung nih penyanyi kafe kan sekarang nggak bisa nyanyi. Benar Gitu. Menurut lu gimana tuh? Itu kan ada hubungannya dengan your anak-anak professional event ya, anak-anak event. Iya. Ya karena memang salah satu yang sampai sekarang pun bisa dibilang masih was-was kan, anak-anak event kan. Iya. Kayak misalnya nih kalau gue ngebahas masalah dunia event yang salah satunya adalah pernikahan. Itu kan sampai sekarang juga belum benar-benar dibolehkan, apalagi perpanjangan PSBB nih sampai 12 hari ke depan. Dan kalau nggak salah gedung-gedung yang misalnya masih satu gedung pernikahan satu gedung dengan gedung perkantoran kan emang belum dibolehin sama sekali. Kayak kemarin gue nge-MC pernikahan itu di rumah gitu. Tapi kan tetap masih agak was-was nih. Tunggu, ini gue penasaran ijab kabulnya gimana bro tuh? Ijab itu beneran tuh ada yang bercandain lu pakai tali gitu, itu nggak mungkin kan bro itu? Enggak lah. Tetap menjalankan protokol kesehatan sih, pakai sarung tangan, pakai masker gitu-gitu. Penghulunya juga semua yang terlibat termasuk tamu undangan, dan ada batasan kan. Misalnya dalam satu ruangan 30. Itu protokol kesehatan. Ya beneran harusnya yang terlihat. Tapi kan yang nggak terlihat ada di lantai 2 ada pada ngumpul. Astagfirullah. Tapi emang ya, kemarin juga gue ngobrol sama teman gue anak event, MC juga, dia bilang ya sekarang ya untung adalah side job yang lain. Iya. Tapi pasti dampaknya gede kan bro. Yang dulunya lu tiap minggu, tiap weekend lah at least. And now? Iya benar, makanya yang kayak tadi kita pernah bahas kan, MC itu kan sebenarnya kan tidak cuman harus bisa bicara yang baik dan benar. Gitu. Sebenarnya gue udah mikir ini sih bang dari tahun kemarin sih, karena ada mentor bisnis gue yang bilang bahwa self employed itu ada batasannya, entah nanti lu sakit atau usia atau hal-hal yang lain. Jadi gue udah mulai mikir tuh bang sebenarnya dari zaman itu, oke, apa yang bisa gue lakuin selain maksudnya untuk bisa bertahan selamanya. Jadi gue kan harus mikirin sistemnya nih bang. Selain MC apa sih gitu loh. Nah, menurut lu apa? Dan akhirnya gue ngajar bang. Ngajar online? Gue ngajar. Waktu itu masih dulu, ini maksudnya sebelum ke pandemi ini kan. Jadi gue udah ngajar dari 2016 gitu. Nah
karena punya pengalaman dan skill di bidang, kan beda ya, nge-MC sama ngajar tuh beda, benar-benar beda. Dunia yang berbeda. Nah, karena udah punya pengalaman di bidang situ, nah sebenarnya alhamdulillah gue terbantu kan nih Bang ketika di pandemi, meskipun di 3 minggu awal gue jadi orang yang bego. Kayak nggak bisa menerima keadaan ini apa yang terjadi. Pasti gitu. Lu kan terima SMS atau WhatsApp kan, bro sorry ya kita cancel untuk Bang 3 minggu itu gue di cancel. Banyak banget yang cancel lu masih. 3 minggu itu hati gue deg-degan tiap malam. Ini besok siapa lagi yang mau cancel nih ya? Tapi lu nggak balas gini. Tapi acaranya jadi kan nanti ditunda gitu. Nikahnya dijadikan ditunda. Bang, kalau di cancel aman. Maksudnya ya udah kayak lu menyakiti gue kelar. Tapi kalau dipospon, ditahan dengan ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan, itu kan PHP kan berharap nggak jelas ya. Itu lu forecastnya bisa panennya 6 bulan kemudian 5 bulan lu mau ngapain? Bener, maksudnya kayak gua mau ngambil takut karena udah di DP Bang. Betul. Nggak diambil ini belum jelas. Betul sih. Jadi itu masa-masa yang sampai akhirnya gue mikir oke, gue diam, terus gue pikir gue nggak boleh kayak gini. Lu kan katanya lu bilang lu ngajar kan? Nah, buat kalian yang lagi nonton, ini teman gue ini juga ngajar di salah satu komunitas yang keren banget, Rumah Siap Kerja. RSK. Dan lu ngajar mengenai public speaking, kan? Bukan hanya mengenai MC dong. Bukan hanya, iya. Nah, tadi lu bilang lu harus buat satu ekosistem biar bisa survive dan even get better apalah ya. Even getting better lah, bukan hanya berharap kayak gini pandemi MC habis job. Nah, lu harus buat ekosistem kan? Iya, dan bener. lu ngajar. Nah, caranya gimana? Lu lihat dengan lu ngajar lu bisa untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu yang gue bilang tadi. Karena gue udah punya pengalaman dari 2016 dan sudah banyak sebenarnya dari 2016 itu, dan termasuk ketika gue gabung di Rumah Siap Kerja, sudah banyak orang yang tahu Bang. Nah, orang-orang yang tahu ini yang memang sudah tahu bagaimana cara gue ngajar, meskipun dengan cara online mereka masih mau Bang. Ayo Bang, karena gue udah kenal nih Bang Eder seperti apa cara ngajarnya gini-gini. Mau nggak di-onlinein? Boleh deh, ayo gitu. Ya meskipun dengan harga corona nggak apa-apa gitu kan. Tahu lah harga corona seperti apa gitu. Bayar nanti bisa. Kayak gitu. Jadi satu-satunya yang bisa gue lakuin di masa pandemi itu, karena di kosan tuh gue terbatas Bang. Kayak gue ngeliat teman-teman gue nih yang MC, tahu-tahu bisa masak jengkol, jual jengkol, tahu-tahu bisa bikin kue. Gue bilang itu gimana caranya? Masa lu mau belajar lagi? Iya, maksudnya di kosan gue nggak bisa kayak gitu Bang. Maksudnya di tempat tinggal gue terbatas, ada keterbatasan itu. Jadi gue mikir pasti ada skill lain yang bisa gue jadikan sesuatu yang bisa menghasilkan. Yaitu mengajar. Meskipun di awal gue harus belajar lagi nih Zoom, cara operasinya gimana, cara nge-share screen-nya gimana. Belajar sendiri dong berarti ya? Itu belajar sendiri gitu. Nah, bersyukurnya kan emang di era digital seperti ini kita bisa belajar dari manapun kan. Dari YouTube atau misalnya dari apapun itu gitu loh. Jadi yang gue lakuin adalah tidak diam. Meskipun di 3 minggu awal berusaha untuk menenangkan diri sih lebih tepatnya gitu, karena 3 minggu itu adalah masa-masa di mana semua job di cancel. Akhirnya lu mendapat inspirasi. Iya, mendapatkan inspirasi. Maksudnya gini, gue tuh ada kata-kata yang baik banget ya. Ketika lu stuck, lu jangan diam, tapi lu bergerak. Bergerak itu bisa lu dengan keluar rumah atau lu teleponan sama orang-orang yang lu kenal, cuman sekedar ngobrol biasa. Dan bener Bang, biar lu tetap waras. Iya gitu. Pertama itu. Yang kedua, meskipun dari obrolan yang ringan, akhirnya gue banyak dapat insight. Oke, gue harus ngapain? Harus kayak gini. Ya udah. Akhirnya jalanlah itu kelas online. Tapi Rumah Siap Kerja ini gue udah pantau lumayan lama loh bro. Dan itu kan inisiatif dari teman-teman yang peduli terhadap perkembangan UMKM Indonesia kan. Kan awalnya tuh kan kayak nih kayak komunitas mau belajar digital marketing nih, mau usaha keripik nih, awalnya gitu kan kalau nggak salah. Nah, lu bisa ceritain sedikit nggak? Ini itu masih aktif nggak Rumah Siap Kerjanya dengan topik yang beda-beda gitu? Karena gue juga pengen teman-teman yang lain yang punya skill juga, ya udah lu nimbrung deh di sana, lu ambil kelasnya atau lu kalau bisa ngajar ya kontak ya orang-orang seperti inilah, menjadi salah satu mentor kayak di sana atau apa kan per wilayah, per provinsi kan.
Oh, tujuannya bagus banget. Lu bisa share sedikit nggak tuh? Iya, sebenarnya sih, Soalnya. ya sebenarnya ini bukan kapasitas gue ya, Bang. Maksudnya gue kan itu cuman coach ya. Paham. Tapi yang lu pahami mengenai visi misi Rumah Siap Kerja. Iya, yang gue tahu tentang visi misi dari Rumah Siap Kerja adalah memang sebenarnya ingin menjadi jembatan antara anak muda dengan masa depan mereka. Nah, gue suka tuh. Gitu. Jembatan antara Si anak muda dengan masa depannya mereka gitu. Jadi anak muda sekarang kalau misalnya kita bisa tahu bahwa bisa dibilang mereka itu kehilangan why dalam hidupnya. Gitu loh. Kenapa? Karena mereka ngikutin tren. Iya sih. Yang tidak benar-benar mereka nyaman. Dan kalau mereka ngikutin tren, kalau ada tren baru yang jadi ngikut arus gitu. Iya, Arus yang seperti ini ngikut aja. Nah, itu yang terlihat. Itu yang gue ketahui. Nah, hadirnya Rumah Siap Kerja ini sebenarnya menghadirkan mentor-mentor yang profesional di bidangnya untuk supaya ngebantu mereka, ngebimbing mereka menemukan why-nya mereka dan kayak bikin dream mapping-nya mereka. Lu mau ngapain? Gitu loh. Nah, ketika mereka tahu mereka mau ngapain, tujuannya mau apa, ya udah di Rumah Siap Kerja ada pelatihan A, B, C, D yang lu bisa ikutin dari profesional coachnya yang bisa ngebantuin lo. Gitu. Dan Rumah Siap Kerja juga kalau nggak salah membantu mereka untuk menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan Rumah Siap Kerja itu. Jadi ketika mereka udah tahu misalnya pengen belajar fotografi, udah tahu teknik ataupun skillnya, sudah bisa dinyatakan layak, ya udah mereka bisa curhat tuh ke Rumah Siap Kerja, konsultasi. Misalnya saya pengen kerja di bidang A, B, C, D di perusahaan ini. Nah, Rumah Siap Kerja bisa membantu itu, Pak Sandiaga bisa membantu itu untuk mengarahkan mereka ke sana, ya, memfasilitasi untuk mengarahkan ke sana. Lu bilang generasi Z ini tinggal cari why-nya. Sekarang yang gue lihat kalau why-nya itu adalah gue pengen jadi YouTuber, gue pengen jadi TikTokers. Karena tadi kita udah ngobrol. Sekarang TikTok aja yang dulu dibilang alay, semua udah pada masuk ke situ nih. Iya. Mau jualan, jasa, barang dengan suatu tampilan yang berbeda kan? Benar. Berbeda dengan Instagram, berbeda dengan Facebook. Banget. Beda ya tiap-tiap platform. Itu kayak tengah-tengahnya Instagram sama YouTube nggak sih? Tadi lu bilang, lu kalau mau ngajar, lu lihat nih, kita kalau bertahan dengan konvensional nggak bakal naik sesuai dengan yang kita pengen kan. Nah sekarang lu lihat apakah TikTok sebagai salah satu platform itu bakal berguna nggak buat lo, dan lu terpaksa nggak harus mau belajar bikin TikTok konten. Oke. Ya ngomongin TikTok ya, awal-awal emang terpaksa sih Bang, karena gue salah satu orang yang bilang TikTok itu alay. Sama gue juga. Akhirnya gue bikin. Bahkan adik gue itu sembunyi Bang. Gue punya adik perempuan yang main TikTok, dia sembunyi. Namanya itu bukan nama dia. Gue cari nggak nemu gitu kan. Jadi karena gue bilang jangan pada main TikTok deh, alay gitu kan. Tapi pada akhirnya makin kesini sebenarnya ya apapun platformnya tergantung kreatornya. Iya sih. Gitu. Nah akhirnya gue ngerasa bahwa ternyata di TikTok itu banyak banget orang-orang yang positif dalam artian konten mereka itu bisa dibilang tidak alay. Gitu. Nah gue ngerasa oh ternyata gue pun bisa nih tanpa harus, karena gue nggak bisa ngedance kan, gue nggak bisa joget-joget yang begitu-begitu gitu kan. Jadi gue bilang oke, gue bisa nih masuk ke dunia TikTok karena kita harus beradaptasi, tetap membawa siapa Edar Maradesa sebagai public speaking coach dan MC ke dunia TikTok yang berbeda. Maksudnya cara gue ngajar otomatis berbeda Bang. Tapi first day pasti lu akan rasa kayak pasti ini bukan gue banget sih. Pasti gue hapus kayak banyak video gue. Geli banget. Gue hapus video gue baik. Pasti lu coba rekam ya. Take 1, take 2 akhirnya setelah 18 video. Sama gue itu ada video yang gue itu diistighfarin sama teman-teman Instagram. Gitu. Tapi mau nggak mau kita harus masuk ke platform itu loh. Bener. Nah itu gue sempat ngomong sama salah satu kreator di TikTok gitu. Dia bilang sebenarnya orang yang dulu bilang alay sekarang malah terjun. Nah orang yang sekarang bilang alay itu pasti akan terjun nantinya. Karena TikTok itu kalau nggak salah terus memperbaiki kualitas mereka gitu loh. Yang kalau nggak salah sekarang itu udah banyak, bisa dibilang sih kayak, kalau ini pendapat gue ya, kayak bisa dibilang 60-40. 40 itu konten yang bermanfaat, 60 bisa dibilang masih yang mengikuti arus lah gitu loh. Gue nggak bisa bilang mungkin nggak bermanfaat, mungkin nggak bermanfaat buat gue, tapi bermanfaat buat mereka, entertaining buat mereka gitu. Tapi kalau gue bisa bilang mungkin bidang education
gitu. Nah, itu kan masih belum bisa seimbang. Tapi akan terus naik gitu loh, Bang. Sedangkan gue kan di bidang pendidikan. Nah, kalau gue masuk di sekarang, bisa jadi kesempatan gue besar. Lu belajar matematika, lu belajar fisika, kimia, biologi, ujung-ujungnya lu cuma jadi apa? Lu jadi YouTuber kan? Iya, karena gue juga punya adik yang ada beberapa yang masih sekolah, Bang. Gue ngeliatnya gini, sebenarnya dimanapun tempatnya, menurut gue nggak ngaruh. Yang ngaruh itu siapa yang ngajar. Nah, menarik nih, siapa yang ngajar? Iya, siapa orang yang ngajar. Karena it's happen ke gue, Bang. Misalnya gini, sekarang orang mau belajar public speaking, terkadang mereka nggak ngelihat si coachnya punya sertifikat apa. Tapi si coachnya menarik nggak nih? Bisa bikin gue paham nggak nih? Kaum rebahan bisa bikin kaum rebahan melek nggak? Gitu loh. Percuma lu punya sertifikat A, B, C, D, lu bagus, embel-embel lu di sini punya piala apalah semua di sini, tapi lu tidak bisa menjadi bagian dari kaum rebahan. Maksudnya lu nggak bisa masuk ke mereka gitu. Dan tidak mudah, Bang, belajar untuk, maksudnya sebagai pengajar untuk bisa memahami kondisi anak muda zaman sekarang. Itu kan yang menjadi perdebatan tuh. Kita trace back ke belakang dikit ya. Setahun. Kapan sih presiden dilantik Jokowi yang periode 2 tahun lalu ya? 2019 ya? Sebelum puasa ya? 2019 kan? Terus akhir tahun ya? Mas Menteri kan diprotes tuh di salah satu kegiatan kampus lah, Disnatalis, salah satu kampus gede loh, gue nggak mau sebutin kampus. Pak Wisnu ya? Ya, Mas Wisnu, Mas Menteri. Mas Menteri. Jadi ada profesor nyindir, apa ini cuman karena bisa bikin perusahaan startup, udah sok-sokan bisa ngatur bangsa dengan edukasi segala macam. Lihat segitu kolotnya pemikiran kaum senior yang tidak memahami kebutuhan generasi Z nih. Benar. Kaum rebahan nih. Kalau mereka mau aplikasikan ke sana kan gak nyambung, bro. Iya. Siapa dulu yang ngajar tuh? Nah, kalau dengan sistem kayak dulu diaplikasikan ke sekarang, anak-anak gak akan suka yang namanya kampus. Terpaksa kan masuk kampus jadinya. Yeah. Terpaksa ketemu dosen ini karena masih menganut gaya yang kolot. Benar. Gue sepakat ya, meskipun ya kalau misalnya kita ngelihat sekarang banyak curhat-curhatan anak-anak sekolah yang gue kangen sekolah, gue akan ketemu teman-teman gue cuma ketemu teman-teman doang, cuma kangen ketemu teman, bukan ketemu pengajarnya. Bukan ketemu pengajarnya kan, bukan approach kurikulumnya, benar, cara ngajarnya gitu loh. Jadi sekarang memang yang harus dipahami adalah kalau misalnya nih gue bisa bilang ada satu penelitian dari Amerika yang bilang ada 4C yang memang harus kita kuasain, kayak critical thinking, terus creative thinking, collaboration, sama communication skill. 4 hal ini. Nah, kalau ngomongin masalah communication skill kan berarti bukan cuman lu bisa jago bicara cuap-cuap doang, jadi gini, kalau dalam dunia pendidikan yang gue pahami, Bang, lu tidak cukup mendidik, lu harus menjelaskan, lu harus menghibur. Nah, kemampuan menghibur ini tidak semua tenaga pendidik punya. Bisa. Ini dibutuhkan jiwa receh. Ini dibutuhkan jiwa receh. Kalau lu nggak receh, nggak masuk. Susah nggak masuk. Anak-anak zaman sekarang itu bisa dibilang Indonesia itu salah satu pengguna TikTok yang banyak. Itu orang-orang yang banyak receh dalam sini, receh positif ya. Gitu. Kita harus receh dong, Bang. Kayak lu tadi jelasin ke gua video penjelasan bahasa Inggris tuh. Iya, benar. Nah, itu juga tuh kayak misalnya ada salah satu siswa anak SMA yang lihat TikTok, terus padahal penjelasannya cuman bagaimana penggunaan verb ing. Gitu. Dalam durasi 15 detik. Terus ada yang komen, wah gila ya, gue dari SD sampai SMA gue baru sekarang tahu apa fungsi verb ing. Padahal cuma ngejelasin I'm crying gitu loh. Kalau past tense pakai ini plus ed kan. Bener kayak gitu. Terus dia bilang apa gunanya guru gua kemarin. Itu sih emang benar-benar harus ada revolusi. Ya benar sih, revolusi mental dalam mengedukasi. Makanya kan, Bang, kayak gue bilang tadi nih, lu harus mendidik, menghibur, menjelaskan. Terus yang satu lagi adalah mendidik, menghibur, menjelaskan, melayani. Kalau melayaninya? Melayani itu lo harus punya jiwa yang tulus, karena sekarang orang itu bisa ngerasain kok, Bang. Lo
lu bekerja dengan hati atau enggak. Gitu loh. Meskipun dengan cara lu menghibur, tapi kalau nggak benar-benar dari hati, kerasa audiensnya. Kerasa gitu loh. Dan sekarang itu kan zaman swipe up ya. Gitu. Offline pun bisa di swipe up. Gua nggak suka lu, langsung gua ganti yang lain. Segampang itu. Seriously. Bener, segampang itu tuh kayak zaman sekarang, zaman swipe up. Kalau lu ribet banget lo. Udah cari lain. Swipe. Iya sih ya. Iya kan? Iya sih. Udah kayak it's not catching my interest. Bener. Udah keluarin. Bener, meskipun kayak sekarang mereka bilang di zaman digital lu, kalau kita ngomongin masalah digital ya, lu pengajar, lu tampan, lu cantik, udah lu 60% bakal disukain semua orang. Tapi kan ternyata nggak gitu juga. Kalau lu ininya kosong, ya lu bisa jadi bahan bulian. Kalau lu sembarang berkomentar. Jadi kan yang paling penting itu adalah yang tadi gue bilang tadi, 4ME tadi itu. Karena zaman sekarang itu zaman swipe up. Yang itu yang gue rasain sih. Termasuk di bidang gue bang, sebagai MC. Ada klien baru nanya A, B, C, D, terus lu ribet. Tempatnya di mana? Ini nanti begini, gini. Udahlah, gue nyari yang lain. Kalau kita belum benar-benar punya unique selling point. Lu belum benar-benar kuat gitu loh di bidang itu. Kalau lu masih kayak yang masih merangkak, masih itu. Siapa lu sih? Atau lu bukan, bahkan orang nomor satu pun, bukan orang ya, maksudnya lu bisnis nomor satu, market leader pun lu bisa kelar. Iya, apalagi dulu yang baru mau merangkak naik, lu harusnya kan lu harus catching the audience kan. Bener. Dan kalau lu nggak satu frekuensi, ya udah di swipe. Bener. Change channel kan? Iya. Change channel. Segampang itu.